Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin ila an qala hatta idza lam tada' sya'wan limustabiqin minad dunuwi wala marqan limustanimi, sehingga tidak membiarkan engkau sya'wan, puncaknya, limustabiqin, bagi orang yang ingin mendahului, minad dunuwi, mendekati, wala marqan limustanimi, dan tempat naik bagi orang yang ingin menaiki tangga atau ingin dapat tempat tinggi, ya, ingin naik ke atas, tapi tidak membiarkan satupun bisa mengunggulinya, hanya Nabi sendirian. Jadi Nabi ketika memimpin rombongan itu terdepan Nabi. Jadi tidak ada yang bisa mendahului Nabi. Seorang Nabi tidak membiarkan satupun yang bisa mendahuluinya. Nabi-nabi yang lain atau para rasul atau orang-orang pilihan Allah, bahkan malaikat, tak satupun yang bisa mendahului Nabi. Mendekat saja enggak sampai. Sampai kemudian malaikat Jibril undur diri, pamitan. Di mana? Ketika akan nyampe ke mustawa, ya, raf-raf itu, berhentinya di Sidratil Muntaha. Saya sampai sini ya Rasulullah, saya tidak diperkenankan untuk naik, terbakar cahaya saya, tidak kuat fisiknya. Fisik cahayanya malaikat Jibril tidak sehebat fisik cahaya hakikat Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah semakin terlihat hakikat Nabi seperti apa. Maka disinilah kemudian ulama menyebutkan Nabi Muhammad lebih afdal dari malaikat seluruhnya, bahkan dari malaikat Jibril sekalipun. Khafatta kulla maqamin bil idafati id nudita bir raf'i mithla al mufradil alami. Khafatta, menundukkan kau, menaklukkan, menundukkan kau, kulla maqamin, kepada setiap maqam, ya, semua maqam, bil idafah, dibanding dengan makomnya Nabi Muhammad SAW, dengan ditunjukkan secara fisik dan secara makna, ya. Naiknya Nabi itu dari langit pertama, langit kedua sampai ketujuh, itu adalah isyarah bahwa Nabi sudah menaklukkan, menundukkan setiap makom itu. Makomnya Nabi Ibrahim, makomnya semua nabi-nabi yang ada di setiap langit sudah dilalui. Secara fisik naik, menembus langit sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke tempat tertinggi yang tidak satupun makhluk berada di sana. Ini menunjukkan derajatnya Nabi secara maknawi. Nudita, id nudita, tatkala dipanggil engkau. Nabi dipanggil, bukan mengajukan diri. Beda. Kalau dipanggil itu sudah pilihan, tapi mengajukan diri, ingin terpilih. Nabi dipanggil birraf'i, naik, mithlal mufradil alami, seperti beliau yang juga al-mufrad alam. Dia harus belajar ilmu nahwu. Namanya Nabi siapa? Nabi Muhammad, Nabi Ahmad. Itu kan alam mufrad. Dan pada waktu itu tidak ada nama selain nama Nabi Muhammad. Muhammad hanya satu di alam semesta waktu itu. Barulah setelahnya diikuti oleh yang ingin tabarruk kepada nama Nabi Muhammad. Kaima tafuza biwaslin ayyi mustatirin anil uyuni wa sirrin ayyi muqtatami. Kaima, agar supaya tafuza, beruntung engkau, biwaslin, dengan terhubung, ayyi mustatirin, sesuatu yang tersimpan apapun, anil uyuni, tersimpan atau tak terlihat dari pandangan mata, terhubung dengan Rabbul Alamin. Ini wusul, simbol wusul secara
derajat manzilah. Jadi usulnya Nabi tak terlihat oleh pandangan mata pun. Bagaimana waktu itu? Tidak ada yang tahu. Malaikat Jibril tidak tahu. Mustatir, tersimpan. Bagaimana ketika berdialog dengan Rabbul Alamin? Tidak ada yang tahu. Wasirrin, dan rahasia, ay muktatami, apapun rahasia yang tersimpan itu. Dan terus rahasia itu sempurna tersimpan dari makhluk. Hanya sebagian yang disampaikan, yang diberi izin tentang sholat ya. Hasilnya Isra Mi'raj itu yang sebagian diberikan, tapi ada yang tidak disampaikan, ada rahasia yang tidak disampaikan. Fahuzta kulla fakharin ghaira mushtarakin wajuzta kulla maqamin ghaira muzdahami. Fahuzta, maka kumpulkanlah, atau engkau mengumpulkan, Nabi Muhammad mengumpulkan kulla fakharin, setiap kebanggaan, ghaira mushtarakin, tanpa yang menandingi, yang menyekutui. Tidak ada yang menandingi, menyamai. Wajuzta, dan melalui engkau, kulla maqamin, setiap maqam, ghaira muzdahami, tidak berdesak-desakan. Maqamnya Nabi Adam, maqamnya Nabi Isa, Nabi Yahya, maqamnya Nabi Yusuf, maqamnya Nabi Idris, dan terus maqam Nabi Ibrahim, semua. Bahkan lebih awal dari itu, ketika Nabi jadi imam di Masjidil Aqsa, yang bermakmum adalah para nabi, para rasul, dan malaikat. Ini menunjukkan Nabi terdepan. Juzta kulla maqam, Nabi melalui, bahkan dihaturi oleh para nabi yang lain dan rasul. Ngiring ya tori ajuna, bagaikan khaddam mempersilahkan sayyidnya. Wa jalla miqdaru ma wulita min artabin wa azza idraku ma ulita min ni'ami. Betapa agung miqdar, kadar, ukuran, ma wulita, sesuatu yang diberikan engkau. Nabi memperoleh sesuatu, min rutabin, dari rutbah, dari martabat, wa azza, dan alangkah jarangnya, idraku, pencapaian, ma'ulita, apa yang diberi engkau, min ni'amin, dari kenikmatan. Jadi rutbahnya Nabi, martabatnya Nabi betapa agung ya. Kemudian alangkah jarang orang yang diberikan nikmat seperti nikmatnya Nabi, sampai di atas Sidratil Muntaha itu, pertemuan yang seperti itu. Maka bahagialah kita. Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Berita gembira bagi kita semua, ma'syaral Islam, wahai seluruh kalangan umat Islam, inna lana, sesungguhnya bagi kita atau untuk kita, minal inayati, dari perhatian Allah, perhatian khusus Allah, ruknan, ada pilar, ghaira munhadim, yang tidak roboh, pilar yang kokoh tak roboh. Apa itu? As-salatu imaduddin, hadiah salat dari Allah. Berkat Isra Mi'rajnya Nabi, kita dapat inayah rabbaniyah, pertolongan, perhatian khusus dari Allah berupa salat. Yang salat itu adalah ruknan. Maka dalam salat ada yang namanya rukun, seperti rukun, pilar, penopang. Maka orang yang sholat berarti hidupnya tertopang, akan tegak tertopang, akan naung. Lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Tatkala memanggil Allahu, siapa Allah, da'ina, kepada sang penyeru kami, baginda Nabi, li ta'atihi, untuk mentaatinya. Nabi dipanggil untuk mengajak umat taat pada Allah, dan ini kemudian diabadikan dalam bentuk panggilan salat. Hayya 'alas shalah, da'i. Al-muadzin itu ad-da'i, yang ngajak orang ila ta'atillah, taatilah. Hayya 'alal falah, maka sambutlah panggilan itu.
Ini untuk dikenang, setiap saat dikenang, dalam sehari semalam lima waktu, mengingat peristiwa yang sangat agung itu. Dengan sebab paling mulianya Rasul, bi akramir rusli kunna, kita semua akramal umami, menjadi paling mulianya umat. Berkat Nabi yang paling mulia, maka kita menjadi umat yang paling mulia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.